Halo teman pemilih, saat ini kita kedatangan tamu spesial yaitu Pak Holil. Beliau komisioner periode 2023 ya, untuk di KPU Kabupaten Depok. Sebelum kita memulai diskusi, kita perkenalkan dulu, beliau pernah menjadi komisioner yang tadi, terus kemudian sekarang beliau aktif banyak di kegiatan terkait dengan masyarakat sipil ya, Holil ya. Jadi sekarang kita mau ngobrolin terkait dengan tema ini Pak Holil, terkait dengan sistem pemilu dan penataan daerah pemilihan. Oke. Ya, mungkin banyak yang sekarang ramai dibicarakan oleh masyarakat di luar, teman-teman pemilih juga nanti juga ini juga dapat mendapatkan informasi terkait dengan sistem pemilu. Banyak yang dibicarakan terkait dengan sistem pemilu itu sekarang ada sistem proporsional daftar terbuka dan sistem proporsional daftar tertutup. Malah yang sekarang marak dibicarakan itu terkait dengan sistem proporsional campuran, yang mix yang tadi kan. Nah, ini sebetulnya apa sih Pak? Ini definisinya terkait dengan sistem proporsional terbuka tertutup ini, mungkin teman-teman pemilih juga ingin tahu seperti apa sih itu? Ini judulnya penataan dapil, Sistem pemilu dan penataan dapil. sistem pemilu dan penataan dapil. Jadi sebenarnya sistem pemilu itu kan ada 7 variabel yang dimaknai sistem pemilu itu mengkonversi suara pemilih menjadi kursi, gitu kan. Jadi 7 variabel ini itu mempengaruhi bagaimana cara penyelenggara pemilu itu mengubah suara-suara itu menjadi kursi. Apa saja itu? Misalnya jadwal, itu salah satu variabel sistem pemilu, jadwal penyelenggaraan pemilu, penataan dapil itu sendiri, kemudian syarat kepesertaan, kemudian formula penghitungan kursi, penetapan, saya lupa dua lagi apa, tapi dia dapil tidak berdiri sendiri di dalam sebuah sistem pemilu, tapi dia berdiri bersama 7 variabel lainnya, sehingga terjadilah konversi suara itu menjadi kursi. Kalau salah satu di antara 7 ini berubah, itu akan mengalami perubahan juga terhadap perolehan kursi. Nah, kita bicara tadi tentang dapil misalnya. Jadi daerah pemilihan ini atau dapil, daerah pemilihan itu kan wilayah tempat para calon anggota legislatif itu berkompetisi. Kalau di nasional DPR RI punya dapil sendiri, itu misalnya Aceh 1, Aceh 2, Jawa Barat 1 sampai berapa itu 9, kemudian dan seterusnya Jakarta. Kalau provinsi itu punya daerah pemilihan Bekasi, Depok, Bogor, Kota Bogor gitu kan. Kalau di kabupaten kota itu punya wilayah daerah pemilihannya itu gabungan atau kecamatan, atau ada gabungan kelurahan yang diambil. Jadi itu wilayah kontestasi yang dia seharusnya tidak sama dengan wilayah administrasi pemerintahan. Kenapa dapil itu tidak sekalian satu kecamatan satu dapil saja gitu? Iya kan? Kenapa dapilnya harus misalnya di Depok ini ada BCL, Beji, Cinere, Limo, kemudian Celodong, Tapos. Kenapa bukan dapil Celodong, dapil Tapos? Karena ada persoalan ada persoalan kesetaraan nilai suara di situ. Jumlah penduduk di Tapos pasti berbeda dengan jumlah penduduk di Pancoran Mas. Jadi kalau misalnya penduduk di Tapos itu punya wakilnya, siapa lebih besar, Pancoran Mas sama Tapos? Pancoran Mas ya? Pancoran Mas. Nah, orang di Tapos itu wakilnya cuma 1. Pancoran Mas wakilnya cuma 2. Ini menunjukkan ketidaksetaraan suara. Kenapa kami cuma punya satu wakil? Kenapa Pancoran Mas 2 wakil? Pada saat nanti pengambilan keputusan terkait dengan kepentingan publik, tentu
kalah nanti wakilnya Tapos misalnya. Kenapa? Karena 2-1 kalau udah voting udah kalah gitu. Oleh karena itu dicarikanlah rumusan bagaimana membentuk dapil itu seadil mungkin, serepresentatif mungkin dengan 7 prinsip yang diatur di undang-undang, gitu kan? Di undang-undang. Oke, sebelum kita bahas itu tadi kan ada soal proporsional tertutup, proporsional terbuka gitu. Mix proporsional. Sistem proporsional terbuka ini itu pada prakteknya itu digambarkan dengan list caleg yang pada saat kita milih itu kita melihat ada surat suara besar sekali, kemudian ada partai, ada calon 1 2 3 4 5 sampai seterusnya. Itu dalam prakteknya itu tergambar dalam gambaran surat suara itu. Dia dibilang terbuka jika list calon anggota legislatif itu dia itu bisa dipilih oleh pemilih siapa saja dari yang ada di dalam list itu. Dia bukan hanya memilih partai, dia tapi juga memilih orang per orang. Jadi kalau misalnya dia tertutup, dia biasanya hanya memilih partai atau ada ada perkembangan teori lain, ya dia bisa memilih orang, tetapi yang dipilih itu sesungguhnya partai dan partai menawarkan orang-orangnya. Tapi partai punya kedaulatan lebih untuk menentukan siapa yang akan terpilih nanti. Walaupun misalnya dia menyajikan list orang-orang yang akan mereka pilih jika nanti menang gitu. Jadi soal tertutup dan terbuka itu secara prinsip perbedaannya itu pada kedaulatan si calon anggota legislatifnya. Kalau dia ditentukan oleh partai, maka itu bisa tertutup. Jika orang-orang yang terpilih nanti duduk di parlemen ditentukan oleh partai, itu cenderung disebut tertutup. Jika orang-orang yang terpilih itu hanya bisa ditentukan oleh pemilih sendiri, misalnya dia mau milih partai kah, mau milih orang 1, orang 2, itu terbuka. Jadi permainan teorinya hanya di sekitar itu. Pada prinsipnya, proporsional tertutup itu karena dia kedaulatan memilih siapa yang duduk di kursi parlemen adalah partai, dia tidak bisa diintervensi oleh pemilih. Pemilih itu tidak punya kemampuan untuk mendudukan orang-orang tertentu di parlemen. Dia hanya punya kemampuan untuk mendudukan partai. Tetapi siapa orang yang duduk nanti ya itu partai. Kalau terbuka, pemilih itu punya kedaulatan besar untuk mendudukan siapa yang mau duduk di partai. Tapi ada dampaknya. Kalau yang proporsional terbuka, karena dia bisa ditentukan oleh orang, bisa terjadi kompetisi antara satu calon dengan calon yang lain di dalam satu partai. Jadi bisa saling ada sikut-sikutan juga di internal partai, bukan hanya lawannya antar partai, tapi intern partai juga mereka bertarung begitu. Nah, dampak lanjutannya adalah ini ya soal solidaritas, soal kalau bagi saya ini ada soal konsistensi terhadap perjuangan partainya. Karena yang ditawarkan dia tawarkan caleg-caleg itu kepada pemilih kadang-kadang bisa saja berbeda janji kampanye dengan ditawarkan oleh yang diperjuangkan oleh partai di dalam ADRT-nya misalnya. Dan si caleg yang terpilih dia merasa punya power lebih karena saya kan dipilih sama orang-orang saya, pemilih saya. Saya punya legitimasi langsung dari masyarakat. Padahal ada bagian di mana dia didudukkan oleh partai di situ. Dengan harapan ada akad dari partai dan caleg untuk memperjuangkan nilai tertentu gitu. Jadi kurang lebih itu gambaran proporsional tertutup, proporsional terbuka. Nah, kata proporsional itu juga dia disebut proporsional, itu kan proporsional itu sepadan dengan kata sebanding. Atau setara, sebanding, seimbang. Nah, proporsional terbuka atau proporsional tertutup itu digambarkan dalam bagaimana bentuk parlemen yang misalnya anggota DPR yang ada di parlemen itu membentuk wajah pemilihnya. Jadi kursi yang diisi oleh parlemen, kursi yang diisi di DPR itu menggambarkan bagaimana
ukuran macam-macam, bukan hanya ukuran jumlah, tapi ukuran ras segala macam yang ada di daerah pemilihan. Nah, makanya aneh pada saat kalau di level nasional itu kan ada threshold untuk parliamentary threshold 4% itu kan, yang akhirnya membuat P3 itu nggak bisa punya kursi di DPR gara-gara dia nggak mampu mencapai threshold. Itu ada suara pemilih yang terbuang, berarti itu dianggap terbuang. Bahkan dipaksa masuk ke kursi orang lain yang akadnya itu nggak nyambung. Karena dia nggak mampu mencapai threshold, kursi dia tuh dimakan sama partai-partai yang lain. Sehingga pemilih itu dipaksa suaranya dialihkan ke tempat yang lain, membentuk kursi yang lain, kursi partai lain. Nggak nyambung. Kayak gitu. Tidak ada korelasinya. Nggak ada korelasinya. Itu yang disebut hilang gitu. Suara pemilih itu hilang. Nah, jadi akhirnya parlemen itu tidak membentuk wajah konstituennya. Harusnya kan kalau representasi dan proporsional berarti berapa persen kursi di parlemen kurang lebih ada persentase pemilihnya di situ. Gitu kan? Ada persentase pemilih P3 di situ dengan kursi P3. Misalnya gitu. Kalau kita lihat kasus di DPR RI. Kurang lebih begitu. Siap. Menurut Bang Holil nih, kemarin itu kan udah ada putusan MK ya terkait dengan bahwa sistem proporsional terbuka, daftar terbuka ini itu lebih mendekati secara penafsirannya kepada Undang-Undang Dasar 45 dan pasal 22E ayat 3 dan pasal 1 ayat 1 dan 2. Bahwa MK dalam pertimbangan hukumnya menyatakan sistem proporsional terbuka ini sangat mendekati dengan tafsiran undang-undang dan ini. Nah, menurut Pak Holil, sistem model yang seperti apa yang cocok diaplikasikan di Indonesia? Tadi kan memang kalau tidak salah di tahun 99 itu Indonesia juga pernah menyelenggarakan dengan sistem pemilu model tertutup. Ya, jadi kemudian pemilu selanjutnya baru dengan proporsional terbuka. Nah, sekarang lagi ramai lagi dibicarakan dengan metode campuran dan sebagainya. Sebetulnya bagaimana menurut pendapatnya Pak Holil itu yang lebih cocok diaplikasikan di Indonesia? Oke, pertanyaannya mana yang cocok? Mana yang cocok ya? Kalau menurut saya, itu seharusnya dikembalikan ke prinsip utama dari konstitusi kita, bahwa negara berdasarkan kedaulatan rakyat, kedaulatan ada di tangan rakyat gitu. Kalau melihat rakyat Indonesia itu kan majemuk sekali. Masyarakatnya itu sangat beragam. Kita termasuk yang terlalu saking beragamnya, negara lain itu pada bingung bagaimana kita bisa mengelola persatuan gitu kan. Saking banyaknya suku, saking luasnya wilayah, terpencarnya antara pulau-pulau di Indonesia. Jadi menurut saya sistem pemilu yang cocok adalah sistem pemilu yang bisa menghasilkan wajah Indonesia seperti halnya yang tergambar di Indonesia, baik itu dari kesukuan, dari etnik, dari ras, dari luas wilayah, dari misalnya perempuan dan laki-laki begitu. Seharusnya sistem pemilu terbaik itu sistem pemilu yang bisa menggambarkan itu. Jadi memang dia bukan sistem, menurut saya nggak ada sistem pemilu yang tepat, tapi memang sistem pemilu yang cocok-cocokan dan dia itu sangat tergantung pada masyarakatnya. Gitu. Ya, sementara ini sistem pemilu proporsional terbuka itu masih cocok untuk kita. Kenapa? Karena sistem politik kita itu belum benar-benar menghasilkan wakil-wakil yang
belum menggambarkan masyarakat kita. Jadi jika kita pakai sistem proporsional tertutup, yang menurut saya itu netral-netral saja, mau tertutup, mau terbuka, masa di satu sama lain itu punya kelebihan dan kelemahannya gitu. Nah, kalau masyarakat kita ingin tertutup, ya berarti kita ikuti suara masyarakat. Gitu. Kan a country is its people, gitu kan. Negara itu adalah rakyatnya. Kalau rakyat masih merasa kita masih cocoknya terbuka, kita pakai proporsional terbuka. Masyarakat kita belum percaya partai untuk memilih wakil-wakilnya, seperti yang dulu misalnya yang kita pernah proporsional tertutup. Begitu reformasi kita terbuka, masyarakat belum percaya untuk kembali ke tertutup lagi. Ya berarti itu pekerjaan politisi, elit-elit politik untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat jika mereka ingin tertutup. Gitu. Masyarakat kita masih ingin terbuka, mungkin karena mereka merasa connect dengan wakil-wakil yang mereka pilih, gitu kan? Bisa jadi nanti partai, jika masyarakat ingin masyarakat memilih A, partai itu tidak benar-benar memberikan wakil-wakil yang tepat pada dia. Wakilnya ternyata mereka tidak kenal siapa, mereka tidak pernah berkomunikasi, mereka tidak tahu sejarah ininya di mana, profilnya bagaimana, apa dia orang akamsi, anak kampung sini atau bukan gitu lagi. Kalau proporsional tertutup ke situ, masyarakat belum percaya dengan model begitu. Jadi ya kita ikutin keinginan masyarakat, ya biarkan masyarakat milih siapa wakilnya. Tapi kalau misalnya suatu saat ternyata ada perbaikan politik dan masyarakat percaya kepada partai politik, ya mungkin bisa saja kita kembali nanti ke tertutup. Jadi menurut saya bukan hanya cocok di satu negara, tapi juga cocok di kondisi zaman juga menurut saya. Gitu. Itu Pak Diki. Memang menarik terkait dengan topik sistem kepemiluan ya, apalagi bicara tentang kepemiluan itu sebetulnya tidak habis untuk dibicarakan. Pasti banyak yang akan membicarakan hal ini, apalagi pegiat pemilu, kemudian partai politik, karena dia melihat mungkin pemilu yang akan mendatang itu desainnya seperti apa yang akan dikeluarkan. Apalagi saat ini revisi undang-undang pemilu masih belum dibahas, apalagi pembahasan ini perlu juga nantinya itu kan perlu diketahui oleh publik, ya kan. Nah, di sini posisinya adalah KPU menunggu dari revisi hasil undang-undang pemilu yang nantinya akan dibahas. Karena keterkaitan dengan undang-undang pemilu dengan desain penataan dapil itu kan juga ada keterkaitannya. Ya. Kita masih menunggu penataan dapil, namun kalau tidak salah dulu ya, ini kan bicara tentang pengalaman Pak Holil pada saat menjadi komisioner di KPU Kota Depok. Penataan dapil yang saat ini yang sudah dilakukan dan diputuskan oleh KPU Kota Depok, itu kan ada 6 dapil ya di Kota Depok. Ya. Kita bicara sekarang ngobrol masalah dapil. Lupa saya itu. Tadi juga sempat disinggung kalau penataan dapil ini banyak prinsipnya untuk mempertimbangkan dapil ini diputuskan, ya kan? Ya. Tadi dibilang bisa nggak sih kalau misalkan satu kecamatan satu dapil, kemudian satu kecamatan kemudian ada berapa batasan jumlah alokasi kursinya. Sedangkan saya ngambil quote dari yang tadi Pak Holil juga sempat singgung bahwa sistem kepemiluan itu adalah bagaimana cara hasil suara itu dialokasikan dan dihitung ke alokasi kursinya kan gitu ya. Artinya dapil ini ada keterkaitan. Memang itu adalah sistem kepemiluan yang ada. Ya. Nah, dengan pertimbangan yang sebelumnya yang Pak Holil sudah lakukan untuk penataan dapil di KPU di Kota Depok itu menggunakan apa nih dasar pertimbangan seperti apa? Ya, ini nostalgia sedikit. Nostalgia sedikit. Jadi memang itu kalau nggak salah saya itu PKPU di tahun 2022 itu pernah dikeluarkan PKPU oleh 6 saya lupa berapa 6 terkait dengan tata cara penataan daerah pemilihan lah ya. Kemudian dikeluarkan lagi hasilnya PKPU tentang pendapilan. Jadi karena posisi
pada saat itu adalah anggota KPU dan di tingkat kabupaten kota, ya pasti kita ngikutin aturan yang sudah ada. Pasti ngikutin, pada akhirnya itu diputuskan oleh KPU RI. Kita tinggal melanjutkan putusannya. Karena kan sifatnya tuh pengusulan aja tuh dari tingkat kabupaten kota gitu kan, dan provinsi. Pengusulan saja itu nanti ditetapkan oleh KPU RI. Nah, jadi ada 7 prinsip kan yang diatur oleh undang-undang. Prinsip yang harus diikuti untuk menyusun dapil. Itu pertama, kesetaraan suara, gitu ya. Kesetaraan nilai suara itu maksudnya itu ada kaitannya dengan sistem prinsip of ya, one person, one vote, one value gitu. Jadi karena satu suara satu nilai, maka suara pemilih di Pancoran Mas harusnya nilainya sama dengan suara di pemilih di Tapos, di Cilodong, atau di Beji. Jadi kalau dia suara di Beji menghasilkan hanya 1 anggota dewan, maka suara di Pancoran Mas idealnya juga menghasilkan 1 anggota dewan. Di sana 2 anggota dewan, sama-sama 2. Tapi kenapa di Beji cuma 1, misalnya, di Pancoran Mas menghasilkan 2, begitu. Tadi balik ke tadi, pada saat nanti pengambilan keputusan untuk kebijakan publik, votingnya pasti kalah itu Beji, gitu kan. Menang nih Panmas, wakil saya menang, nggak adil dong. Berarti suara saya nggak sama nih dengan suara Beji, gitu. Itu satu, kesetaraan nilai suara. Yang kedua, prinsip ketaatan pada sistem proporsional. Ya ini kaitannya bagaimana agar di dapil itu bisa menghasilkan proporsi sebagaimana yang diharapkan oleh sistem, yaitu proporsional. Representasi di sini, misalnya representasi suara dari wilayah Pancoran Mas itu 60%, harusnya juga 60% di dewan dong. Kalau BJ-nya 30% juga 30% dong. Gitu. Tapi pada akhirnya pada saat penghitungan ini ada yang hilang, makanya tiba-tiba Pancoran Mas 60% dan hasil kursinya 60%, BJ 30%, tapi hasil kursinya 20%, gitu-gitu. Akibat penghitungan tadi kan, sistem variabel, 7 variabel, sistem pemilu yang banyak tadi yang menentukan itu. Yang ketiga, proporsionalitas. Yang keempat, cakupan dalam ruang lingkupnya masih dalam cakupan yang sama. Misalnya kita dapil di provinsi itu bergabung dengan Kota Bekasi, Kota Depok, Kota Bekasi. Tapi tiba-tiba di dapil DPR RI untuk pemilihan anggota DPR RI kita Depok dan Bogor, tapi di provinsi kita Depok dan Bekasi. Nah ini nggak boleh. Jadi kalau misalnya dapil di DPR RI Depok dan Depok Bekasi, maka kita nggak boleh keluar dari provinsi, nggak boleh keluar pada saat dapil provinsi, nggak boleh keluar dari Depok dan Bekasi. Itu harus sama gitu. Misalnya ada 3 wilayah misalnya di DPR RI kita Depok, Bogor, dan Bekasi. Tiba-tiba di DPRD provinsi kita Depok, Bogor, Kabupaten Bogor, Bekasinya hilang. Nah ini prinsip itu melarang itu terjadi. Kemudian kohesivitas, ikatan ras, etnik, sejarah, segala macam, budaya, kultur gitu. Dan terakhir kesinambungan. Ini yang diterjemahkan sebagai bagaimana dapil sebelumnya. Nah, kebanyakan formulasi prinsip pembentukan dapil ini itu tuh stuck atau tersungkur di prinsip kesinambungan. Karena begitu kita bicara kohesivitas, kita nggak punya data masyarakat adat, nggak punya data resmi. Bagaimana sih karakter adat di Kota Depok ini misalnya, yang harusnya itu menjadi prinsip pembentukan dapil. Misalnya di Pancoran Mas itu Betawi, di Tapos itu misalnya banyak orang Timur, misalnya Manado misalnya, misal gitu ya, karakter masyarakatnya. Harusnya yang terbentuk di anggota DPRD provinsi Kota Depok itu juga membentuk itu. Di Pancoran Mas ada orang Betawi, itu kan secara kultur. Di misalnya di Tapos ada orang Manado dengan karakter Manado gitulah. Secara kultur itu harus tergambar juga. Tapi kita nggak punya data itu, nggak ada data itu, sehingga pada akhirnya semua pembentukan dapil itu stucknya itu di kesinambungan. Dulu dapilnya gimana, gitu? Oh dulu dapilnya begini, dan dikecualikan tuh kesinambungan
itu mengikut prinsip kesinambungan itu pembentukan dapil harus mempertimbangkan dapil yang lalu, kemudian jika ada perubahan karena jumlah suara, maka boleh dengan yang lain gitu. Maka boleh perhitungannya berbeda. Itulah tadi misalnya Sukma Jaya kita kan di 2024 Sukma Jaya berkurang kursi 1, nambahnya di mana? Sawangan jadi yang 1. Cuma begitu aja. Nah, jadi semuanya itu menurut saya terjebak di prinsip kesinambungan. Kalau hitungan-hitungan dapil itu kan gampang ya. Kita jumlah penduduk Kota Depok misalnya 2 juta. Misalnya 2 juta. Lalu rumusnya itu untuk mencari untuk membentuk dapil itu kita bagi dulu dengan bilangan pembagi penduduk BPBD istilahnya kalau di PKPU dulu. Jadi 20 juta dibagi dibagi 50 kursi karena kita Depok 50 kursi ya kan? 50 kursi, ada yang 55 kursi, ada yang 20 kan. Kalau kabupaten kota itu 20 sampai 55 kursi. Jatahnya kan 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55. Nah, kita masuk yang kategori 50. Bagi tuh jumlah penduduk basis perhitungannya jumlah penduduk ke 50 jadinya 40.000. Nah, kalau bicara soal kesetaraan nilai suara, harusnya tuh selesai di situ kan? Kan setara nih. Jumlah penduduk kita segini. Ya udah bagi aja tuh 40.000. Berarti wilayah sini harus 40.000, di sana 40.000 karena satu suaranya udah sama nih sama yang lain. Tapi kan nggak mungkin karena wilayah kita ada wilayah administrasi pemerintahan dan ada wilayah-wilayah masyarakat lain yang pasti dilanggar itu. Nggak mungkin lah misalnya Pancoran Mas karena dia harganya 39.000 misalnya untuk mencapai 40.000 kita ambil sedikit RT RW di wilayah apa misalnya di wilayah sini Cipayung sedikit aja supaya memenuhi 40.000 nggak bisa karena itu ada hubungannya sama prinsip yang lain. Nah, prinsip bahwa dia harus dalam cakupan wilayah yang sama, dia harus dalam istilahnya ya harus berada dalam tidak boleh memecah unit-unit terkecil daerah tertentu menjadi dapil lain sementara dia sebenarnya wilayah administrasi yang sebelah sana gitu. Sudah kita hitung-hitung semuanya, udah kita dapatkan sampai kohesivitas sudah bagus, mulai dari kesetaraan nilai suara udah bagus. Tadi kan dibagi bilangan pembagi pemilih kan? Oh sorry, tadi kan kita bicara bilangan pembagi penduduk. Jadi sudah dapat angkanya 40.000 sebagai bilangan pembagi penduduknya. Kemudian jumlah penduduk di kecamatan dibagi dengan 40.000 ini, gitu. Tahapan panjang lah. Setelah dibagi dengan 40.000 ini, kemudian nanti dapatkan jumlah kursi, alokasi kursi untuk per kecamatan. Setelah ketemu alokasi kursi semua per kecamatan, baru di situ kita bentuk dapilnya, kita utak-atik, dan ada aturannya. Kita geser sana sini. Di situ udah main kreativitas komisioner tuh. Nah, udah kursi kecamatan Pancoran Mas, dapatnya 6 nih, gitu kan? Nah, tapi begitu 6 dikali dengan jumlah bilangan pembagi penduduk, ternyata dia angkanya masih ada sisa penduduk yang lebih. Misalnya nih, dia dihitung misalnya begitu 6 dikali dengan jumlah bilangan pembagi penduduk di Pancoran Mas menghasilkan 39.000 misalnya. Artinya ada 10.000 penduduk yang menjadi sisa dari perhitungan kursi ini. Jadi 39 tambah 10.000, 40.000 kan? Sementara harusnya begitu dikali harusnya pas 40.000, tapi kan ada 10.000 kelebihan sisanya. Itu nanti dihitung kemudian. Disimpan dulu, dihitung kemudian. Hitung dulu semuanya, semua kecamatan udah kita gabung-gabung gitu kan, hitung semua kecamatan, ternyata ada sisa sisa penduduk. Sisa penduduk ini ada sekian kursi ini mau dijatuhin kemana gitu dari yang udah kita tata tadi. Akhirnya kita lakukan pemeringkatan mana wilayah, mana kecamatan yang kelebihan, yang sisa penduduknya tuh lebih tinggi dari yang lain. Nah itu nanti itu jatuh ke sana. Jadi rumit memang, tapi pada intinya itu adalah hanya tahapan untuk membentuk dapil secara matematis. Secara matematis, dan kebanyakan
itu selesai di urusan kesinambungan. Itu yang dilakukan oleh banyak KPU dulunya. Dulu bagaimana? Ya itu kita atur ya seperti halnya yang dulu, tapi kita lihat angka-angkanya. Nah, padahal kita bisa ngutang-atik ini. Ini kita ambil Pancoremas gabung aja lah sama Cipayung misalnya kan, yang penting dapilnya itu 3, nggak kurang dari 3, nggak lebih dari 12 gitu kan. Bisa tuh. Nah, tapi gara-gara prinsip kesinambungan semuanya pada ngekor dengan dapil yang lama. Jadi proses pembentukannya, apalagi dulu ada sidapil namanya, langsung begitu masukin jumlah penduduk langsung dikonversi ke kursi oleh sistem gitu kan, terbentuk sendiri. Tapi ada usulan masyarakat. Usulan masyarakat itu, kenapa nggak satu kecamatan satu dapil gitu? Ada juga. Ada. Itu bukan masyarakat, sorry, itu dari partai politik. Partai politik. Nah, sebenarnya yang paling urgent di proses pembentukan dapil ini harusnya itu partisipasi dari masyarakat dan partai politik, tapi didominasi oleh partai politik karena dianggap itu kepentingan partai. Sebenarnya tidak tepat gitu. Itu kepentingan masyarakat yang merasa terwakili apa enggak pada saat dapilnya itu dibentuk. Beji, Cinere, Limo, mereka merasa terwakilkan tidak pada saat digabung dan akhirnya ada satu dewannya yang duduk di sana. Mereka terwakilkan nggak oleh dewan itu? Harusnya kalau mereka tidak merasa diwakilkan, harusnya mereka memberikan masyarakatnya memberikan masukan supaya jangan dong, kami segini aja dong, kami wilayah ini aja dong gabung, kami wilayah situ aja dong. Beji, Cinere, Limo, nyambung nggak kira-kira Beji, Cinere, Limo secara kultur, secara apa? Dia maunya digabung sama daerah lain aja, kami mau sama Sukma Jaya misalnya, pilihan mereka gitu kan. Nah itu paling penting sebenarnya. Salah satu faktor penting partisipasi dan dari masyarakatnya, supaya perspektif dapilnya juga perspektif masyarakat gitu, nggak cuma perspektif partai. Kalau partai ya pasti mereka berkontestasi dengan ininya dong. Mereka pasti mengedepankan kontestasi politiknya dong. Ini masyarakat saya dia ada di wilayah ini nih, tapi di wilayahnya wilayah Cipayung, sementara saya majunya wilayah Sawangan misalnya. Gimana nih cara gabung dapilnya nih? Kayak gitu. Nah, pasti kecenderungannya partai pasti ingin cari suara terbanyak, karena utak-atik dapil itu dalam satu penelitian ternyata dapat menghasilkan kursi yang berbeda gitu. Mungkin kita ada nggak sih Bang, usahakan kita minta kesimpulan ya, artinya closing statement pada hari ini, podcast hari ini terkait dengan sistem kepemiluan kita dan penataan dapil di Kota Depok untuk kedepannya seperti apa? Oke. Untuk kepentingan penataan dapil ke depan ya. Jadi menurut saya tadi saya sempat nyinggung ada prinsip universal yang itu berlaku di internasional. Pertama, pembentukan dapil itu harus memastikan kesetaraan kekuatan suara, nilai suara. Jadi harga satu kursi itu harus mencapai derajat yang serupa antara satu dapil dengan dapil yang lain. Gitu kan. Kalau misalnya di sana harganya 39.000 satu kursi, maka di wilayah yang lain jangan jauh-jauh ya, 39.000 sekian atau 38.000 sekian atau 40.000. Pokoknya nggak tinggi. Intinya kesetaraan nilai suara itu harus mencapai kekuatannya itu harus sama dan membentuk kursi yang juga jumlahnya sama gitu, atau setidaknya kursi yang tidak jauh berbeda, sehingga nanti pada saat pengambilan kebijakan penduduk di dapil sana, konstituen di dapil A itu punya wakil yang punya kekuatan yang sama dalam mengambil keputusan dengan konstituen di dapil yang B gitu. Itu satu, kesetaraan suara. Yang kedua, representativeness. Jadi bentuk pemerintahannya, anggota DPR yang terpilih itu harus benar-benar menggambarkan wajah wilayah yang dipertarungkan. Sehingga apa? Sehingga masyarakat di sana, kepentingan masyarakat di sana benar-benar dibawa di ruang publik, benar-benar diperjuangkan oleh anggota dewannya. Jadi bahkan proporsional terbuka itu kan ditujukan untuk mengupayakan supaya suara minoritas itu didengar. Nah, suara minoritas didengar ini kaitannya sama penataan dapil. Dapil besar
itu akan memastikan partai-partai kecil yang dianggap membawa suara minoritas itu bisa dapat kursi. Tapi kalau dapil kecil berkaitan dengan jumlah kursinya. Dapil besar jumlah kursinya 10, 9, 8, dapil kecil 3. Nah, ini akan semakin menyingkirkan partai-partai kecil karena hanya 3 kursi. Yang dapat pasti partai besar gitu. Jadi representativeness. Tadi kesetaraan kekuatan nilai suara, perwakilan, satu lagi diskriminasi. Jadi memastikan bahwa dalam membentuk dapil itu tidak boleh ada dominasi kepentingan partai tertentu gitu. Karena kalau misalnya dia di non partisan, maka partai harus komitmen dengan non partisan itu, jangan mengintervensi pembentukan dapil. Misalnya DPR RI sekarang itu kan yang dibatalkan oleh MK dengan putusan 80 2022 itu kan dibatalkan dapil dibentuk oleh mereka dan kembalikan kewenangan ke KPU karena non partisannya pada prinsipnya harus non partisan. Tapi kalau partai ingin mereka mengintervensi itu, maka memastikan semuanya punya akses, semua partai kayak gitu. Jadi sebenarnya secara universal 3 saja yang harus diperhatikan dan kita 7, kita lebih banyak begitu kan. Nah, kedepannya menurut saya yang paling besar harus dibuka adalah ruang partisipasi publik. Supaya memastikan mereka menyadari bahwa kedaulatan mereka itu bisa membentuk anggota perwakilan mereka secara efektif gitu. Karena kan konstituen ini kan orang ada yang didapil kan. Mereka konstituen ini kan seperti konstituen, penetap, pembentuk. Sebenarnya dari situ katanya, pembentuk konstitusi, pijakan awal, pembentuk. Kalau kita negara gitu kan, konstituen, orang-orang yang membentuk wakilnya. Jadi mereka akan efektif membentuk wakilnya, karena mereka berpartisipasi secara bermakna di proses pembentukan dapil. Jadi ruang itu harus dibuka untuk masyarakat, tidak hanya ke partai politik. Saya kira dengan memastikan itu, pembentukan dapil kita ke depan akan lebih cerah lah. Baik, terima kasih Bang Holil atas obrolan yang sangat menarik hari ini. Mungkin teman-teman pemilih ini adalah sebagai informasi kepada teman-teman pemilih semua dimanapun yang berada, karena berbicara terkait dengan sistem kepemiluan di Indonesia dan penataan dapil ini sangat menarik. Apalagi ini dari pegiat pemilu, partai politik, dan justru tadi Pak Holil juga menyampaikan bahwa di sini perlunya ada partisipasi publik untuk penataan daerah pemilihan ya, supaya ini kedepannya lebih cerah dan lebih baik untuk Kota Depok, daerah pemilihan di Kota Depok kedepannya. Mungkin itu saja. Terima kasih Pak Holil sudah bersedia datang ke studio podcast KPU Kota Depok. Saya ucapkan terima kasih. Mungkin itu saja. Terima kasih.